Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nina Kaniasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional atau PSE. Pada koneksi antar materi modul 2.2 ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menjawab pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Dengan mempelajari PSE, memahami dan menerapkannya tentu saja akan sangat berguna, baik untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ataupun membangun relasi dengan pimpinan, rekan sejawat, dan orang tua murid. Dengan mempelajari PSE, guru dapat mengenal macam-macam emosi, mengelola emosi, berempati, dan menghormati orang lain, membangun dan menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan semua orang, membuat keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mempelajari PSE, maka diharapkan guru memiliki keterampilan kelima hal tersebut, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang membuat murid merasa aman dan nyaman. Dan guru juga dapat membuat lingkungan kerja menjadi tempat yang nyaman untuk dirinya dan orang lain. Pertanyaan pemantik kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja pada modul 2.2 ini berkaitan dengan modul sebelumnya, modul 1.1 sampai dengan modul 2.1. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pengetahuan, keterampilan, dan penerapan sikap yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kaitannya dengan filosofi KHD adalah guru sebagai penuntun murid untuk memiliki budi pekerti yang baik. Maka kompetensi sosial dan emosional yang baik yang dimiliki guru akan memberikan pembelajaran yang aman dan nyaman secara fisik dan psikis untuk murid, serta meningkatkan kemampuan akademik murid. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah, dengan PSE, nilai guru penggerak akan tumbuh dan peran guru penggerak dapat dijalankan dengan baik, sehingga kepemimpinan murid akan terwujud. Untuk selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menjalankan perannya dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga karakter yang diharapkan akan muncul, yaitu karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan berikutnya adalah modul 2.2 dengan 1.4. Budaya positif seperti membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi akan terwujud apabila guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik. Pembelajaran sosial dan emosional yang diterapkan oleh guru dengan pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dapat memberi rasa aman,
nyaman pada murid, sehingga murid dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi sangatlah berkaitan. Guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Maka, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Apabila guru sudah memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, serta mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maka guru dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setelah menjawab 2 pertanyaan pemantik pada pemaparan koneksi antar materi, selanjutnya adalah menyelami pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa implementasi pembelajaran sosial dan emosional tidak terlalu penting untuk dilakukan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, relasi dengan orang lain kadangkala merasakan ketidakpuasan atau bahkan kekecewaan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional penting untuk diimplementasikan. Karena ketika guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, diantaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, akan memberikan pembelajaran yang aman, nyaman, dan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid menjadi lebih baik, dan akan membangun relasi yang nyaman juga dengan lingkungan pekerjaan bersama pimpinan dan rekan sejawat. Tentu saja hal ini menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Peningkatan kompetensi sosial dan emosional dapat dilakukan dengan perilaku positif. Kedua, lingkungan belajar harus mendukung dalam peningkatan kompetensi sosial dan emosional, yaitu dengan mengurangi perilaku negatif. Pembelajaran sosial emosional adalah kolaborasi seluruh warga sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, pertama, saya akan mengembangkan kegiatan sosial emosional dengan implementasi integrasi praktek pengajar guru. Melakukan kegiatan pendahuluan dengan hangat kepada murid. Memfasilitasi partisipasi aktif murid dalam kegiatan inti, dan melakukan refleksi bersama murid pada kegiatan penutup. Kedua, implementasi budaya sekolah dengan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian, yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat. Pertama, menjadi teladan rekan sejawat lain dengan berperilaku positif. Kedua, mendorong kolaborasi dalam mengembangkan kegiatan sosial emosional di komunitas belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.